Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rahmawati Sapitri MSos sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Kesehatan. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai komunikasi dan interaksi dalam pelayanan kesehatan di dalam teori interaksionisme simbolik. Baiklah, di sini saya Rosino Pita Ulfa, saya bertugas sebagai moderator. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Febriana Zingga. Pengertian teori interaksionalisme simbolik adalah kerangka kerja dalam sosiologi yang fokus pada makna yang diberikan oleh individu dalam interaksi sosial. Teori ini menekankan betapa pentingnya simbol-simbol, tanda-tanda, dan bahasa dalam memahami interaksi sosial dan komunikasi. Dalam konteks pelayanan kesehatan, teori ini dapat memberikan wawasan yang memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pasien, tenaga medis, dan pihak-pihak terkait berkomunikasi dan berinteraksi. Pengertian teori interaksionisme simbolik juga dapat digunakan untuk menganalisis dinamika dalam hubungan dokter dengan pasien. Bagaimana pasien dan dokter berkomunikasi, yaitu dengan saling memberikan dukungan dan membentuk persepsi tentang perawatan kesehatan dengan hal-hal yang penting dalam pelayanan kesehatan yang efektif. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk memahami bahwa komunikasi dan interaksi sosial dalam konteks pelayanan kesehatan melibatkan pembentukan makna, simbol, dan tanda-tanda. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam berkomunikasi yang baik antara dokter dan pasien memiliki beberapa elemen. Di antaranya adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Empati yang diberikan oleh dokter, penyampaian informasi yang efisien, menciptakan hubungan interpersonal yang baik. Komunikasi dan interaksi dalam pelayanan kesehatan sangat penting untuk membina hubungan terapik antara tenaga kesehatan dengan pasien dan mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan. Berbicara komunikasi dalam bidang kesehatan tentu banyak hal yang dapat ditemukan karena banyak proses dalam dunia kesehatan yang bersentuhan dengan komunikasi. Menurut Harjana 2023, Orpheus, aspek komunikasi dalam ilmu kesehatan sangat luas, dimulai dari tindakan pencegahan terhadap suatu penyakit harus membutuhkan keahlian komunikasi. Misalnya, kampanye hidup sehat dan iklan produk kesehatan. Berlanjut ke tindakan pengobatan pun komunikasi sangat dibutuhkan sebagai sebuah kemampuan bagi tenaga media untuk dapat berkomunikasi secara baik terutama dengan pasien. Menurut Damayanti 2008, komunikasi efektif antara dokter dan pasien umumnya diakui sebagai elemen penting praktik kedokteran yang sukses menurut Besuk Boom 2014. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam pelayanan kesehatan, antara lain 1. Keterampilan komunikasi. Profesional layanan kesehatan harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk berkomunikasi secara efektif dengan klien atau pasien. Nah, yang kedua, kepatuhan. Kualitas komunikasi dan interaksi dapat mempengaruhi seberapa baik klien atau pasien menerima pengobatan dan nasihat dari profesional kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu persepsi. Persepsi klien atau pasien terhadap tenaga kesehatan dapat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan interaksi yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu karakteristik klien atau pasien. Karakteristik klien atau pasien seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan budaya dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan interaksi.
Baiklah, di sini ada pertanyaan dari Mei Indriani, yaitu dari kelompok 2. Soalnya yaitu berbicara mengenai komunikasi. Komunikasi dapat juga dilakukan melalui simbol. Dengan bantuan simbol diharapkan dapat semakin meningkatkan keefektifan penyampaian komunikasi. Bagaimana tanggapan kelompok 5 mengenai simbol larangan pada bungkus rokok yang dengan demikian masih tetap dikonsumsi masyarakat walau sudah tahu bahwa merokok tidak baik bagi kesehatan? Apakah peran simbol larangan ini masih belum mencapai keefektifan komunikasi yang baik bagi masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan menghindari rokok? Baiklah, inti dari pertanyaannya yaitu apakah peran simbol larangan ini masih belum mencapai keefektifan komunikasi yang baik bagi masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan menghindari rokok. Baiklah, jawabannya yaitu simbol larangan pada bungkus rokok seharusnya dapat meningkatkan keefektifan penyampaian pesan bahaya merokok kepada masyarakat. Namun, masih terdapat masyarakat yang tetap merokok meskipun sudah mengetahui bahayanya. Hal ini menunjukkan bahwa peran simbol larangan ini masih belum mencapai keefektifan komunikasi yang baik bagi masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan menghindari rokok. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya lain seperti kampanye kesehatan dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat akan bahaya merokok dan pentingnya menjaga kesehatan. Namun ada juga faktor-faktor lain, salah satunya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti paparan iklan rokok, keberadaan tempat-tempat merokok, dan pengaruh sosial dari lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi simbol larangan. Jika individu terus terpapar dengan lingkungan yang mempromosikan rokok, pesan larangan mungkin sulit untuk diterima dan diinternalisasikan. Baiklah, itu jawaban dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sudirmati Laya dari kelompok 2 yang memiliki pertanyaan. Tuliskan dan jelaskan apa saja elemen yang dapat membangun pelayanan kesehatan dan analisis menggunakan teori internasionalisme simbolik. Dalam membangun pelayanan kesehatan yang efektif, terdapat beberapa elemen yang dapat menjadi dasar dalam analisis menggunakan teori internasionalisme simbolik. Berikut adalah elemen-elemen tersebut. 1. Interaksi simbolik. Teori internasionalisme simbolik menekankan pentingnya interaksi sosial yang melibatkan pertukaran simbolik antara individu. Dalam pelayanan kesehatan, interaksi simbolik terjadi antara pasien dan tenaga medis, di mana simbol-simbol seperti kata-kata, bahasa tubuh, dan tindakan mengungkapkan makna dan pemahaman. Nah, yang kedua, makna subjektif. Internasionalisme simbolik menekankan bahwa makna bukanlah sesuatu yang inherent, tetapi merupakan hasil dari interpretasi subjektif individu. Berikutnya, proses sosialisasi. Teori internasionalisme simbolik menyoroti pentingnya proses sosialisasi dalam membentuk pemahaman individu terhadap dunia sosialnya. Nah, yang keempat, konstruksi realitas sosial. Menurut internasionalisme simbolik, realitas sosial yang kita alami adalah hasil dari interpretasi dan konstruksi kolektif individu dalam interaksi sosial. Dalam pelayanan kesehatan, konstruksi realitas sosial terjadi melalui interaksi antara pasien, tenaga medis, dan konteks sosial yang melingkupi mereka. Nah, rangkumannya dalam analisis menggunakan teori internasionalisme simbolik, fokusnya adalah pada pemahaman makna subjektif individu, proses interaksi simbolik, dan konstruksi realitas sosial dalam konteks pelayanan kesehatan. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat mengidentifikasi
dan menganalisis bagaimana interaksi dan makna subjektif berperan dan membentuk pengalaman pasien dan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan. Baiklah, kesimpulan. Dalam teori interaksi simbolik dalam sosiologi, pelayanan kesehatan dapat dilihat sebagai interaksi sosial yang kompleks antara pasien, tenaga medis, dan lingkungan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Teori interaksi simbolik berfokus pada bagaimana individu memberi makna pada simbol-simbol dan tanda-tanda dalam interaksi sosial mereka. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.